Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran dari matematika. Kita kemarin sudah melaksanakan ulangan harian bab lingkaran, artinya kita akan menuju ke bab selanjutnya. Nah, apa itu bab selanjutnya? Bab selanjutnya adalah bangun ruang sisi datar atau biasa disingkat dengan BRSD. Nah, pada bangun ruang sisi datar ini nanti yang akan dipelajari ada beberapa bangun ruang. Nah, bangun ruangnya apa saja? Nanti kita bahas lebih detail. Nah, hari ini kita baru pertemuan 1, nanti kita akan membuat dulu peta konsepnya bagaimana sih atau apa saja yang harus kita kuasai dan kita pelajari pada materi bangun ruang sisi datar. Oke, kita bikin. Tadi kita akan belajar terkait bangun ruang sisi datar. Kita singkat dengan BRSD. Oke, nah pada bangun ruang sisi datar, nanti apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu adalah kita harus mengetahui dulu jenisnya. Jadi jenis bangun ruangnya apa saja sih? Nah, pada bangun ruang sisi datar, kali ini kita akan belajar yang pertama adalah kubus. Oke, kemudian yang kedua adalah balok. Yang ketiga adalah prisma. Dan yang terakhir adalah limas. Nah, ada 4 jenis bangun ruang yang akan kita pelajari lebih detail dan nanti hari ini kita baru akan bahas yang kubus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah jenisnya bangun ruangnya kita sudah mengetahui apa yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya adalah sifat. Oke, sifat di sini berarti kita akan mengetahui sifat dari tiap bangun ruangnya. Meliputi apa saja? Yang pertama itu adalah sisi, yang kedua itu adalah rusuk. Oke, kemudian yang ketiga adalah titik sudut. Nah, selanjutnya, setelah jenis dan sifat, kita juga akan menggambar atau bisa menentukan jaring-jaringnya. Nah, jaring-jaring inilah nanti yang akan membentuk bangun ruangnya. Jadi, nanti akan ada gambarnya, bangunnya seperti apa, jaring-jaringnya, nanti kita bisa membentuk suatu kubus, balok, prisma, ataupun limas. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita juga akan mempelajari terkait luas permukaan. Nah, ini luas permukaan itu adalah kita mencari permukaan dari bangun ruangnya, terus kita hitung luasnya. Terakhir, yang akan kita pelajari adalah volume. Nah, jadi di sini volume nanti kita juga akan mencari dan menentukan berapa sih volume dari tiap bangun ruang tersebut. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada bab bangun ruang sisi datar, di mana yang akan kita fokuskan adalah pada bangun ruang kubus, balok, prisma, dan limas. Oke, kita lanjut. Kali ini kita baru akan mengenal bagian-bagian pada kubus. Jadi nanti kita bisa membayangkan dulu kubus itu gambarnya yang seperti apa sih. Kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu benda-benda apa yang sudah menggunakan konsep dari kubus seperti itu. Pasti tiap hari kita juga sering melihat ya benda-benda yang bentuknya adalah bentuk kubus. Oke, next kita akan belajar terkait identifikasi sifat. Nah, di sini identifikasi sifat kita akan melihat dulu ada kubus yang kita beri nama ABCD, ABCD, EF, GH. Nah, apa sifatnya? Yang pertama, semua sisi berbentuk persegi. Jadi kalau kita lihat kubus ini, itu sisi atasnya persegi, bawahnya persegi, kanan persegi, kiri persegi, belakang, depan juga persegi. Nah, selanjutnya adalah rusuk-rusuk yang berpotongan saling tegak lurus. Nah, rusuk itu yang mana? Rusuk itu yang ini. Ya, ini adalah rusuk GH. Ada juga nanti rusuk FG, GC, BC, dan seterusnya.
Dia akan saling tegak lurus. Nah, memiliki 6 sisi persegi yang kongruen. Nah, ini tadi. Karena sisi-sisinya berbentuk persegi, berapa jumlahnya? Ada 6, yaitu kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Ada 6. Selanjutnya, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Mana tadi? Rusuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 rusuk. Selanjutnya memiliki 12 diagonal bidang atau sisi. Nah, di sini nanti dia akan berbentuk suatu garis. Ya, dia akan berbentuk suatu garis. Yang mana? Jadi kita lihatnya adalah sisi. Kita lihat yang pertama adalah sisi ADHE. Dia akan memiliki diagonal. Nah, tarik garis dari titik A ke H. Nah, ini adalah diagonalnya. Bisa juga ED. Ini bisa digaris juga. Ini juga diagonal sisi. Nah, bisa juga BG. Ini juga diagonal sisi. FC, ditarik garis, juga diagonal sisi. Artinya, pada setiap sisi perseginya, itu memiliki 2 diagonal sisi. Ya, sehingga karena ada 6 sisi persegi yang sama, berarti tinggal 6 dikali 2 diagonalnya setiap satu persegi. Sehingga total akan ada 12 diagonal sisi. Selanjutnya, memiliki 6 bidang diagonal yang kongruen. Jadi, kalau bidang diagonal, dia akan membentuk suatu bidang. Jadi, bentuknya dia suatu bidang. Kayak bidang datar gitu, dia bentuknya suatu bidang datar. Contohnya yang mana? Misal, pada diagonal sisi AH dan BG, itu kita arsir. Ya, kita arsir. Nah, kita arsir, kalau kita lihat sekilas ya, coba dilihat dengan saksama, dia seperti ada suatu bidang yang miring. Ya, suatu bidang yang miring, bidang datar yang miring. Nah, itulah namanya bidang diagonal. Totalnya akan ada 6. Nah, selanjutnya akan memiliki 4 diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang ini nanti dia bentuknya adalah suatu garis. Nah, bentuknya suatu garis, kita tarik dari mana nih? Jadi, kita tarik dari E, tarik ke C, 1. Kemudian F, tarik ke D, 1. Di sini ya, nanti tariknya. Kemudian A, tarik ke G, kemudian H, tarik ke B. Nah, jadi akan ada 4 diagonal ruang yang bentuknya adalah garis. Oke, next adalah jaring-jaring kubus. Jadi jaring-jaring kubus itu adalah penyusun persegi-persegi yang dapat menyusun kubus. Jadi yang gambar pertama ini, ya, yang nomor 1 ini adalah kubusnya. Dia tersusun atas apa? Tersusun atas persegi-persegi. Kalau dibuka, dia akan memiliki tutup alas, terus sisi kanan, kiri, depan, belakang. Seperti ini kalau diuraikan ya. Nah, ini kalau kita uraikan. Selanjutnya yang ketiga, dia akan setelah kita uraikan, terus dibongkar. Nah, itu akan membentuk persegi-persegi yang totalnya ada 6, tapi dengan bentuk jaring-jaringnya seperti tanda salib gitu ya, tanda plus seperti itu. Seperti bentuk tanda plus. Nah, inilah yang kita sebut sebagai jaring-jaring. Nah, jaring-jaring ini itu tidak hanya satu yang dapat membentuk kubus, ada beberapa, lebih dari satu. Nah, nanti bisa kita cari mana saja sih yang dapat membentuk kubus, jaring-jaringnya itu bisa kita gambarkan. Nah, selanjutnya adalah luas permukaan. Jadi, untuk mengetahui atau kita untuk menentukan luas permukaan, yang pertama kita bisa mencari panjang kerangka kubus. Jadi kalau kerangka itu adalah yang rusuknya, ya. Jadi kalau kerangka ini, ya, kuncinya adalah rusuk. Nah, kerangkanya itu FG, GH, EH, EF di situ. Nah, ini adalah kerangkanya. Panjangnya kalau kita total semuanya itu adalah tinggal 12 kali R. Kenapa? Karena rusuknya ada 12. Jadi tinggal 12 kali dengan rusuknya. Kemudian ini kalau panjang kerangka. Selanjutnya kalau luas permukaan kubus. Nah, kalau luas permukaan kubus ini sebenarnya bisa kita cari
Langsung 6R pangkat 2. Dapatnya dari mana? Kita lihat, luas permukaan kubus tadi berbentuk apa? Sisi-sisinya adalah persegi. Nah, perseginya ada berapa? Ada 6. Berarti 6 dikali dengan luas persegi. Sedangkan luas persegi itu apa? Sisi kali sisi. Nah, atau di sini R dikali dengan R. Sehingga akan menjadi 6 dikali R kuadrat. Kita tulis bisa 6R kuadrat. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ini untuk mencari luas permukaan kubus. Jadi kayak kita ingin mencari sisi-sisinya itu total luas ada berapa. Untuk luas permukaan ya. Nah, selanjutnya panjang diagonal. Nah, panjang diagonal di sini tadi ada diagonal bidang, ada diagonal ruang. Kalau diagonal bidang tadi nama lainnya dari diagonal sisi. Oke, yang warna merah. Nah, ini adalah diagonal sisi. Nah, diagonal sisi ini nanti kita bisa mencari panjangnya itu dengan menggunakan R akar 2. Ya, ini menggunakan triple Pitagoras. Ya, kita langsung bisa dapatkan R akar 2. Nah, selanjutnya kalau panjang diagonal ruang, contohnya AG yang hijau. Nah, ini adalah diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang, kita mencari menggunakan R akar 3. Ya, di sini juga menggunakan triple Pitagoras, materi triple Pitagoras. Tapi kita langsung aja dapatkan, kalau diagonal sisi adalah R akar 2, kalau diagonal ruang adalah R akar 3. Oke, dan yang terakhir adalah volume kubus. Masih ingat tentu pastinya ya, gampang banget kalau untuk persegi, gampang banget kalau untuk kubus, volumenya adalah tinggal sisi kali sisi kali sisi. Atau bisa juga rusuk kali rusuk kali rusuk. Seperti itu. Gitu ya, ini untuk volume kubus. Nah, yuk kita berlatih. Nah, ada soal hitunglah luas permukaan kubus yang panjang rusuknya 3 cm. Mintanya apa? Luas permukaan. Ingat, tadi kalau diminta luas permukaan berarti kita fokusnya adalah sisi-sisinya. Ada berapa banyak sisinya? Ada 6. Sedangkan setiap sisi berbentuk persegi. Luas persegi apa? Sisi kali sisi, atau berarti di sini R kali R. Gitu ya. Ini maaf, ini salah, bukan 6 ya, ini 3. Ya, ini 3, ini 3. Nah, tinggal kita selesaikan. Berarti 6R pangkat 2. Nah, kita selesaikan. 6 dikali 3 pangkat 2. Berarti 6 dikali 9. 6 kali 9? 54. Satuannya sentimeter, pangkatnya 2. Nah, dapat ya untuk luas permukaan kubus. Selanjutnya adalah suatu kubus memiliki panjang rusuk 5 cm, kubus tersebut akan diisi air penuh. Maka volume kubus tersebut itu berapa? Nah, ini berarti tinggal kita cari volume kubus. Apa rumusnya? Itu adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Rusuknya berapa? 5, berarti kali 5 kali 5. Berapa hasil? 5 kali 5, 25, dikali 5 adalah 125. Satuannya apa? Sentimeter, pangkatnya 3. Jadi kalau misalkan luas itu pangkatnya persegi atau pangkat 2, tapi kalau volume pangkatnya adalah 3 atau kubik untuk satuan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.